Masih di Asia. Itu Cina, Jepang, terus sailing ke Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura. Paling kecil itu di angka 800 sampai 900 dolar. Ya anggaplah 12 juta sekian ya kerja di sebuah kapal pesiar. Biayanya sampai berapa, bro? Saya dapat di deck 12. Abaikan bajunya. Deck 12 starboard side. Ini ada satu lemari main gede. Ini ada lagi lemari beserta berangkasnya. Dan ada minibar. Isinya susu biar sehat. Oh, vitamin. Kamar mandi. Lihat. Nih. Shovel. Ini tempat mandinya. Kebetulan habis mandi. Oh. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di Andri Octavian Channel. Dan di video ngosan atau ngobrol santai kali ini aku lagi bareng Mas Bro Ardi nih. Nah, jadi ini Bro Ardi ini teman ya, kita teman komunitas lah ya. Teman komunitas di motor guys. Jadi kita dulu sempat ada di satu komunitas lah ya, komunitas motor. Dan ini Bro Ardi ini juga masih aktif ternyata nih di komunitas ya. Iya. Sekarang tergabung di mana, Bro? Sekarang saya gabung di HPCI chapter Purbalingga. HPCI ya. Itu Honda PCI. Honda PCI Klub Indonesia. Klub Indonesia ya. Di chapter Purbalingga ya. Chapter Purbalingga. Oke. Nah, ini kegiatannya terakhir ngapain aja nih, Bro? Kemarin bulan-bulan kemarin itu ada Munas. Itu skala nasional di Jogja. Acara Munas selesai, lanjut touring ke Pantai Layar. Tapi ini kita nggak akan ngobrol soal komunitas atau motor ya. Iya. Soalnya kan ini Bro Adi juga punya banyak sekali pengalaman terutama di pelayaran guys. Di mana aja Bro dulu? Itu Asia sama terakhir di Eropa. Eropa ya. Jadi udah keliling Asia sama Eropa ya. Ya. Nah, jadi kan sedikit lah ya. Teman-teman mungkin masih banyak yang belum tahu gimana sih rasanya punya pengalaman kerja di kapal pesiar ya, di pelayaran, apalagi bisa keliling dunia gitu ya, keliling negara-negara Asia, Eropa, dan digaji lagi. Digaji dolar. Guys, jadi ini kita langsung tanya-tanya ke Bro Ardi ya, terutama tentang pengalaman-pengalamannya dia waktu kerja di kapal pesiar. Nah Bro, ini kan aku kan awam ya, nggak ngerti lah. Sebenarnya apa sih enak atau susahnya kerja di pelayaran, Bro? Ngomong enaknya itu pertama digaji dolar. Gaji dolar. Nah, digaji dolar, terus bisa pulang berangkat join pakai pesawat, pulang pakai pesawat. Yes. Dengan fasilitas hotel segala macam bintang 5. Terus jalan-jalan gratis, bisa keliling dunia, bisa keliling ke negara lain yang notabene kita nggak pernah kepikiran ke sana. Awal mulanya gimana dapat informasi ini kerjaan di kapal pesiar? Awal mulanya karena terinspirasi dari teman saya sendiri. Dia berangkat
Akhirnya saya nanya-nanya, kerjanya enak gitu, terus gajinya lumayan. Nanya-nanya apa sih yang harus step-stepnya. Nah, dia ngasih informasi sekolah dulu untuk perhotelan atau perhotelan kapal pesiar. Nah, akhirnya saya sekolah selama setahun. Habis itu ngelanjutin mencari sertifikat dokumen. Nah, setelah itu nyari agent resminya. Soalnya kalau ngomongin kapal pesiar atau kerja kapal banyak agent-agent yang balabal. Ya mungkin kayak calo gitu Ya, calo mereka minta duit ini dengan janji segala macam ini itu, akhirnya zong. Nah biasanya kalau kita ngontak si agent ini, itu biasanya dia ngurusin apa, bro? Jadi dia ngurusin komunikasi dengan pihak perusahaan, apa yang diminta sama perusahaan. Nanti mereka mengakomodasikan untuk interviewnya. Jadi tahap interview agent, habis itu nanti informasikan lagi ada interview kalau lolos interview ke user atau pihak perwakilan dari si company. Ngomong-ngomong gajinya berapa, bro? Untuk gaji di kapal pesiar, ini gaji agak. Ini gajinya per bulan atau per minggu atau gimana nih sistem? Sistem terakhir di company saya itu setiap bulan kita 2 kali gajian. Setiap bulan 2 kali gajian? Iya. Nah berarti 2 minggu gaji ya? Iya. Sampai berapa, bro, gajinya? Untuk posisi paling kecil itu di angka 800 sampai 900 dolar. Ya anggaplah 12 juta sekian ya. Itu dalam sebulan ya? Dalam sebulan. Dan itu gaji pokok ya? Ya. Itu yang tertera di kontrak. Oh, di kontrak. Waduh. Ini luar biasa nih guys nih. Udah keliling dunia ya, ke negara-negara di kapal pesiar, digajinya sebulan 2 kali. Kurang lebihnya 12 juta ya? Ya. Dan itu belum termasuk beberapa sambilan-sambilan ya yang lain ya. Masukan apa yang biasanya bisa berarti cairkan ke dalam uang nih akhirnya nih? Wah, banyak sekali ya. Jadi ada side job tersendiri. Itu mulai dari laundry atau barber, cukur. Cukur ya. Kalau kita punya skill misalnya katakanlah cukur rambut lah misalnya, juga bisa kita manfaatkan di sana ya? Sangat-sangat bisa, dan itu lumayan menjanjikan. Berarti kan ini nyukur sesama kru atau gimana? Ya, sesama kru. Ataupun officer bisa. Berapa nih yang bisa kita dapatkan dari sekali cukur? Selama ini setahu saya itu minimal itu $10 per kepala. Minimal ya. $10 per kepala, berarti sekitar 100 ya, ribu, 140 ribu gitu ya. Sekali cukur ya? Sekali cukur. Oke, itu kalau cukur. Biasanya ada apa lagi? Pemasukan apa lagi? Terus kalau di kerjaan itu pasti ada side job tersendiri. Misal kalau dari anak gale itu dapat side job dari restoran. Dalam sebuah kapal pesiar itu ada berapa kru sih, bro? Untuk yang petugasnya gitu loh. Tergantung dengan besarnya kapal. Kapal ya. Kalau dulu waktu pengalaman pertama saya di kapal dengan kapasitas passenger itu sekitar kurang lebih 5.000. Untuk kru sekitar 1.500 sampai 2.000-an. Dan itu kan dari seluruh dunia ya, otomatis ya. Nah itu kemana tuh? Itu rutenya? Kebetulan dapat rute di Cina, Jepang. Ya, Cina, Jepang. Berarti Asia ya, masih Asia ya. Kerja di sebuah kapal pesiar kan otomatis kan dia kan keliling ya kapalnya. Nah itu dia akan berhenti di tiap dermaga-dermaga ya, di setiap negaranya gitu ya. Selama waktu kapal pesiarnya ini berhenti ngapain aja, bro? Misal menurunkan atau menaikkan penumpang. Otomatis penumpang jalan-jalan dengan tour guide-nya. Lah si kru kalau nggak kerja itu jadinya kalau ada waktu luang bisa keluar juga gitu. Nah pengalamannya Bu Ardi nih waktu dulu pertama kali merasakan istilahnya ke sebuah negara ya. Katakanlah waktu dulu kan ke Cina sama Jepang. Ada pengalaman apa mas waktu dulu? Wah banyak ya. Di negara yang cukup saya idam-idamkan. Jepang. Jepang. Oke. Waktu dulu di Jepang ngapain aja nih?
Kebetulan saya kerja malam, jadi waktu siang, waktu istirahat saya gunakan buat jalan-jalan. Oh, jalan-jalan ya. Dengan konsekuensi kurang tidur. Oke, nah biasanya kalau misalnya ada waktu atau menyempatkan waktu untuk keluar dari kapal dan jalan-jalan itu biasanya durasi berapa lama, berapa jam? Tergantung di dermaga itu kapal dapat waktu berapa jam. Misal kayak ngeport itu pagi jam 7 atau jam 6 atau jam 5 itu bisa kemungkinan berangkat lagi itu sailing itu sekitar jam 5 atau jam 6. Oke, nah itu kan waktu pelayaran pertama ya. Nah, pelayaran yang kedua kemana aja nih? Yang kedua masih di Asia, itu Cina, Jepang, terus sailing ke Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura. Oh, berarti lebih banyak ya? Iya. Udah berapa kali kerja di kapal pesiar, bro? Ini berarti 3 kali dan nanti di Januari berangkat yang keempat. Oh, ini tahun depan berangkat lagi ya? Iya, yang keempat kali. Iya. Nah, dalam 1 kali pelayaran ini biasanya makan waktu berapa tahun, berapa bulan? Untuk di kapal pesiar setahu saya itu sekarang maksimal 8 sampai 10 bulan. Maksimal 8 sampai 10 bulan ya sekali pelayaran ya. Nah, tapi tergantung posisinya. Kalau posisinya lebih tinggi, dia bakal dapat kontrak yang lebih pendek. Bisa 6 bulan, bisa 5 bulan, bisa 3 bulan. Oh, berarti ada istilahnya pangkat-pangkatnya pekerjaannya, Iya, dan pekerjaan ya. Heeh. Pertama kali Bro Ardi berangkat nih ke kerja di sebuah kapal pesiar, ini di bagian apa dulu kalau masih ingat? Pertama kali naik di galley steward. Apa itu? Itu tim yang membersihkan dapur dan peralatan restoran. Jam kerjanya gimana? Berapa jam? Kerjanya itu 12 sampai 14 jam. Jam per hari, setiap harinya. Iya. Ada pengalaman unik nggak selama di pelayaran kedua? Kebetulan kapal dapat maintenance besar sekitar periode 5 tahun. Oh, Nah, nah jadi itu tiap apa 5 ya? tahun kapal harus dry dock untuk diperbaiki. Dry dock. Ya. Oh, diperbaiki. Iya. Bisa kayak ada improvement buat di poolnya, kamarnya atau restoran. Oh, nah itu biasanya berlangsung berapa lama, berapa hari? Tergantung besar proyeknya. Oh, berarti si kapalnya ini standby lah Standby. ya, selama perbaikan itu ya. Oke. Oke, ini kan aku awam ya. Nah, kalau di sebuah kapal pesiar itu, sebenarnya pekerjaan apa saja yang biasanya kita pegang sih di sana? Jadi itu banyak ya departemennya kayak dari tim kitchen aja itu cook ada, terus tim galley, terus dari chefnya, restoran juga, bar, housekeeping, terus dari mesin deck, sama dari bridge. Model kerja di kapal pesiar itu sistemnya kontrak atau gimana sih, lebih jelasnya gimana sih? Jadi setiap berangkat pasti ada kontrak, terus kalau pulang bisa bawa kontrak, bisa enggak. Nanti bisa di rumah dapat kontrak baru. Harus kemananya itu kalau pas dapat kontrak baru ketahuan. Nah, setelah itu apa nih? Kita dapat panggilan lagi atau apa? Iya, nanti di rumah nanti kita ada kontrak baru. Oh, nah itu kita dihubungi lagi dari pihak sana atau gimana? Ada aplikasinya, ada emailnya. Oh, jadi kita Pasti bisa cek gitu jadi ya. cek berkala di aplikasinya kru, kita dapat apa enggak gitu. Bisa sebulan pas di rumah kita dapat, bisa atau seminggu atau 2 minggu, itu tergantung tim schedulernya sendiri. Oh, berarti ini sistemnya juga berkelanjutan gitu ya. Nggak semata-mata kita kerja 8 bulan terus selesai gitu. Enggak gitu. Bekerja di sebuah kapal pesiar, fasilitas apa sih yang Bro Ardi bisa kita istilahnya dapatkan? Pertama jelas berangkat itu pakai pesawat. Oke. Nah, terus fasilitas di kapal itu bintang 5. Oke. Terus kita di kapal itu ada TV, ada
shower air panas yang nonstop, terus makanan yang bisa 3 kali sehari itu jelas, terus ada tambah-tambah lain, terus ada jalan-jalannya jelas, seragam jelas, terus ya kepulangan, pesawat dan karantina hotel bintang 5. Itu udah dari perusahaan ya? Dari perusahaan semuanya. Nah, sebenarnya kalau kita mau mendaftar nih kerja di sebuah kapal pesiar, biayanya sampai berapa, bro? Ya beda-beda sih ya, kalau deck itu pasti, khususnya hotel sama deck ini pasti berbeda sertifikat, cuma basicnya sama. Dulu pengalaman pertama kali itu sampai berangkat itu total sekitar 30-an. Untuk biaya pendaftaran Semuanya ya? semua Itu udah tercover ya? Tercover semua. Nah, di tiap keberangkatan berikutnya sama atau ada kenaikan? Atau itu beda-beda? hanya berlaku di awal. Selebihnya itu free. Itu dari Selebihnya company. free? Iya. Berarti kan bisa dibilang kalau kita udah pernah bekerja, punya pengalaman di kapal pesiar berikutnya, sebelumnya akan ada sistem kelanjutan di mana kita akan dipanggil lagi. Iya, betul. Dan untuk biaya ongkos keberangkatan segala macam sudah free. Habis di awal saja. Habis di awal ya. Dan mungkin tinggal kita perbarui dokumen saja, dokumen pribadi. Tapi bro, ini kan kita kalau ngomongin soal gaji, uang, jalan-jalan segala macam itu kan yang enak-enak lah ya. Iya. Nah, sekarang nggak enaknya kerja di kapal Nggak pesiar itu enaknya, apa? pertama jauh dari keluarga, itu udah jelas. Otomatis ya. Otomatis. Komunikasi pasti agak sedikit terhambat. Kalau untuk teknis pekerjaannya di sana nggak enaknya apa aja nih bro? Pertama pressure-nya tinggi, jelas pressure tinggi, harus kuat mental, terus nggak boleh cengeng, terus skill bahasa. Persaingannya gimana bro? Persaingannya sebenarnya sih nggak ada ya, tinggal skillnya kita saja ditingkatin. Karena di sana ada pelatih-pelatih juga. Terus yang jelas kinerjanya harus baik juga. Jadi itu guys, seru banget nih ngobrolan bareng Bro Ardi ya. Ini berbagi pengalaman juga. Siapa tahu kalian juga berminat untuk kerja di kapal pesiar ya. Ya. Selain juga bisa keliling dunia, jalan-jalan gratis, dibayar dolar. Cuannya banyak ya. Banyak cuan. Oke, terima kasih atas waktunya ya, Bro Ardi ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi seputar yang lain ya, motor juga ya, komunitas ya. Oke. Jadi gitu aja ngobrol santai kali ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Andrew Optavian Channel ya. Dan ditunggu video-video selanjutnya.